Hey kamu para pebisnis online dan juga UMKM yang pendapatannya nggak pasti. Apa kamu udah memisahkan uang bisnis dan uang pribadi kamu? Lalu gimana dengan keamanan keuangan kamu? Nah, kalau kamu jawab pertanyaan ini lebih dari 5 detik, kamu wajib tonton video ini sampai habis. Karena di video ini Minku mau berbagi ilmu tentang gimana sih cara mengelola keuangan untuk para pebisnis online. Simak terus dan jangan lupa subscribe. Yang pertama, pisahkan dana pribadi dan bisnis. Minku yakin banget kalau kamu mau bisnis kamu berjalan dengan stabil, kalau bisa mengalami peningkatan sampai waktu yang cukup lama, walaupun bisnis kamu nggak besar. Betul nggak? Kalau betul, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pisahkan uang bisnis dan juga uang pribadi. Karena kalau dari sekarang nggak dipisah, kamu akan makin pusing nantinya saat bisnis kamu udah berkembang. Lalu gimana sih caranya? Sesimpel pisahkan rekening bisnis kamu dan juga rekening pribadi kamu. Untuk menikmati hasil kerja keras kamu bisa menggaji diri kamu sendiri. Ada beberapa metode penggajian yang bisa kamu terapkan. Nanti akan Minku bahas di video terpisah untuk cara-caranya. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Yang kedua, miliki dana darurat. Sobat finansialku, gak semua orang berani mengambil langkah untuk menjalani bisnis UMKM. Selain diperlukan kesiapan dari segi mental, secara finansial pun harus diperhatikan. Apalagi kita tahu kalau omsetnya gak menentu. Tapi jangan khawatir, semua ini bisa diatasi supaya bisnis kamu tetap berjalan walaupun omsetnya nggak jelas, yaitu dengan punya dana darurat pribadi. Kalau kamu nggak punya dana darurat pribadi, bisa-bisa kamu malah pakai uang bisnis kalau ada keadaan-keadaan darurat. Maka dari itu, siapin dulu dana darurat sebanyak 6 kali pengeluaran kalau kamu masih single, dan 12 kali pengeluaran kalau kamu udah berkeluarga. Yang ketiga, miliki dana cadangan. Ketika sobat finansialku sudah mengantongi dana darurat pribadi, selanjutnya adalah mengalokasikan dana cadangan atau istilah lainnya aset liquid. Jumlahnya yaitu minimal 3 bulan dari fixed cost atau biaya tetap dari usaha yang sedang dijalani. Dana cadangan ini bisa menyelamatkan bisnis UMKM ketika daya beli menurun dan mempengaruhi omset. Seperti contohnya kondisi pandemi saat ini, cukup banyak loh UMKM yang terpaksa gulung tikar karena nggak mampu bertahan. Lain cerita ketika sobat finansialku mempunyai dana cadangan. Dana tersebut bisa digunakan untuk menutupi biaya dan kewajiban saat omset atau revenue turun drastis dan bisnis berada di ambang kritis. Yang keempat, lakukan pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Hal ini sangat penting dilakukan, baik untuk keuangan pribadi kamu ataupun keuangan bisnis. Karena nantinya ini akan menjadi data yang bisa bantu kamu mengembangkan bisnis kamu. Kamu akan tahu kemana aja pengeluaran terbesar kamu. Dan kamu juga akan tahu dari mana aja sih pemasukan terbesar yang kamu dapatkan. Yang kelima, review keuangan. Setelah membuat review keuangan, jangan hanya sekedar dibaca. Dari data yang ada, kamu bisa ambil langkah untuk membuat keuangan kamu jadi lebih baik. Seperti penghematan budget yang kurang diperlukan, dan alokasikan ke pos-pos yang menghasilkan lebih banyak, seperti biaya iklan dan lain sebagainya. Perlu diingat, setiap bisnis berbeda kondisi keuangannya. Jadi, perlu kamu perhatikan apa yang sebenarnya bisnis kamu perlukan. Kalau masih bingung, langsung aja tanya-tanya ke CFP yang ada di Finansialku. Nggak usah malu buat bertanya ya. Kamu juga bisa tonton video lainnya dari Finansialku. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk update seputar keuangan terbaru. Bye-bye!